Pernah nggak ngerasa begini? Kambing udah saya pelihara 3 tahun, tapi jumlahnya segitu-segitu aja. Kadang nambah, kadang malah turun. Penghasilan juga nggak pasti. Hidup tetap pas-pasan, kayak nggak ada kemajuan. Saya pernah ngobrol sama banyak peternak, mulai dari yang baru pelihara 3 ekor sampai yang udah puluhan. Dan yang menarik, banyak yang berhenti tumbuh, mentok, macet, jalan di tempat. Awalnya semangat, modal nekat, bangun kandang, tiap hari ngarit. Tapi setelah beberapa tahun, yang didapat bukan perkembangan, tapi kelelahan. Jadi pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Kenapa banyak peternak nggak naik level? Salahnya di mana? Nah, di episode ini saya nggak akan menyalahkan siapa-siapa, tapi kita akan bedah bareng. Kenapa usaha ternak kambing banyak yang mentok, banyak yang stuck, dan yang lebih penting, gimana cara keluar dari jebakan itu? Banyak peternak mulai usaha dengan semangat, tapi nggak punya arah. Mereka tahu caranya ngarit, tahu ngasih makan, tahu bersihin kandang, tapi nggak tahu sebenarnya mau dibawa kemana usahanya. Coba kamu tanya ke diri sendiri, kamu pengen punya berapa ekor kambing dalam 1 tahun? Pengen penghasilan berapa per bulan dari ternak kambing? Kapan kamu bisa bilang, ternak saya udah berkembang apa belum ya? Kalau kamu nggak bisa jawab itu, berarti kamu jalan tanpa arah. Usaha ternak itu sama kayak naik motor. Kalau kamu nggak tahu tujuannya, kamu bisa muter-muter di tempat yang sama. Capek, bensin habis, tapi nggak nyampe kemana-mana. Peternak yang berkembang itu bukan yang paling rajin, tapi yang tahu kemana dia melangkah. Contohnya, tahun pertama, target 10 indukan, minimal 5 lahiran. Tahun kedua, mulai jual pejantan hasil breeding sendiri. Tahun ketiga, mulai sistem pakan fermentasi supaya waktu efisien. Tahun keempat, punya branding atau langganan pembeli tetap. Kalau targetmu cuma yang penting bisa makan, ya hasilnya ya segitu-segitu aja. Maka mulailah dari hal sederhana. Tuliskan 3 tujuan ternak kamu tahun ini. Buat rencana bulanan, tempel di dinding kandang. Karena usaha yang punya tujuan, meskipun kecil, akan jauh lebih cepat berkembang dibanding usaha yang besar tapi tanpa arah. Banyak peternak stuck bukan karena kurang pintar, tapi karena nggak mau buka diri buat belajar. Setiap kali diajak ikut pelatihan, jawabannya, isinya teori doang, gitu-gitu aja, saya udah bisa semua lah. Saya kan udah pengalaman, ngapain belajar lagi? Masalahnya, dunia ternak itu berubah, pasar berubah, harga pakan berubah, teknik fermentasi pun berkembang. Pola pembeli juga nggak sama kayak dulu. Kalau kamu nggak mau belajar, kamu akan tertinggal. Bukan cuma soal pengetahuan, tapi soal cara mikir. Contohnya, dulu semua orang ngarit, sekarang banyak peternak yang pakai silasa atau hijauan sistem tebas. Dulu jual kambing nunggu Idul Adha, sekarang banyak yang buka sistem pre-order jauh hari. Dulu semua pakai kandang panggung, sekarang ada kandang kombinasi terbuka, pakai pakan terkontrol. Kalau kamu nggak update, kamu akan terus kerja keras, tapi tetap kalah saing sama yang kerja cerdas. Belajar itu nggak harus mahal, bisa dari YouTube, bisa dari komunitas, bisa dari ngobrol sama peternak lain, bahkan dari komentar orang-orang di video seperti ini. Jangan takut terlihat nggak tahu, yang bahaya justru merasa udah tahu semuanya. Ingat, kambingmu mungkin tumbuh, tapi kalau pengetahuanmu mandek, usahamu juga nggak akan berkembang jauh. Ini kesalahan umum para peternak baru. Mereka pikir makin banyak kambing adalah makin kaya.
Padahal, jumlah kambing itu belum tentu mencerminkan keuntungan. Kamu bisa punya 50 ekor kambing, tapi nggak ada yang produktif, banyak yang sakit, pakan boros, nggak laku-laku dijual, semua kerjaan kamu kerjain sendiri. Hasilnya capek dan minus. Di sisi lain, ada peternak yang cuma punya 12 ekor indukan, produktif, lahiran terus, lahiran teratur, dijual ke pembeli tetap pakai sistem pakan efisien, dibantu keluarga atau karyawan. Hasil akhirnya, untung, waktu luang, hidup lebih tenang. Jadi, ukuran sukses ternak itu bukan banyak-banyakan kambing, tapi seberapa efektif usahamu menghasilkan keuntungan dan kebebasan. Kalau kamu punya banyak kambing tapi hidupmu makin stres, kamu perlu evaluasi. Apakah sistemnya sudah efisien? Apakah pencatatannya jalan? Apakah kamu tahu berapa biaya harian per ekornya? Berhenti mengejar angka, mulailah mengejar kualitas dan efektivitas. Karena ternak yang sehat dan sistem yang rapi jauh lebih berharga daripada kandang penuh tapi berantakan. Salah satu alasan kenapa peternak gak maju-maju adalah karena terlalu takut ambil langkah baru. Misalnya, takut nyoba sistem pakan fermentasi, takut pindah dari ngarit ke tebas atau rumput giling, takut beli pejantan bagus karena mahal, takut promosi di media sosial, takut rekrut karyawan meskipun kerjaan udah nggak kuat ditangani sendiri. Akhirnya, semua dijalani cara lama, dengan hasil yang lama juga. Padahal dalam usaha ternak, kamu harus berani ngambil resiko terukur. Nggak nekat, tapi juga nggak diam terus. Coba pikirkan, kalau 3 tahun kamu pakai cara yang sama dan hasilnya begitu-begitu aja, maka itu tanda harus ada yang diubah. Berani upgrade kandang sedikit. Berani beli pakan siap panen, berani kolaborasi. Itu semua bagian dari proses naik level. Tapi ya, semua butuh perhitungan, jangan asal ikut-ikutan. Tanya, hitung, dan coba skala kecil dulu. Tapi jangan mati langkah cuma karena takut gagal. Karena seringkali peternak bukan gagal karena rugi, tapi gagal karena nggak berani mulai sesuatu yang lebih besar. Ini juga realita pahit yang sering terjadi. Begitu kambing laku, begitu dapat untung, langsung ganti motor, beli HP baru, liburan, traktir sana-sini, beli sesuatu yang nggak berhubungan sama ternak. Padahal, usaha ternak itu butuh siklus reinvestasi, butuh uang diputar, bukan dihambur-hamburkan. Uang hasil jual kambing seharusnya sebagian disisihkan buat pakan, sebagian buat perbaikan kandang, sebagian buat beli bibit baru, dan sebagian buat tabungan darurat peternakan kalau ada yang sakit atau mati. Kalau semua langsung habis buat konsumsi, maka ternakmu nggak akan pernah berkembang. Kamu cuma kayak peternak musiman, dapat untung, senang, lalu mulai dari nol lagi. Kalau kamu pengen ternak jadi penghidupan jangka panjang, kamu harus belajar membedakan kebutuhan dan keinginan. Boleh senang-senang, tapi usaha harus tetap diputar. Karena tujuan akhir bukan gaya hidup mewah, tapi hidup yang cukup, tenang, dan terus berproses. Coba kamu perhatikan rutinitasmu setiap hari di kandang. Apakah kamu melakukan semua hal sendirian dari pagi sampai malam? Kalau jawabannya iya, maka itu tanda kamu belum bangun sistem. Sistem itu bukan harus pakai teknologi canggih. Sistem itu artinya ada jadwal tetap, ada SOP kerja harian, ada pencatatan kelahiran, pakan, dan penjualan, ada pembagian kerja meskipun kecil. Peternak yang nggak punya sistem biasanya gampang kelelahan, gampang stres, susah ninggal kandang walau cuma sebentar, dan ujung-ujungnya nggak berkembang.
Sebaiknya peternak yang punya sistem bisa kontrol kandang walau dia lagi sakit, bisa delegasikan kerja ke orang lain, bisa ambil waktu istirahat atau buat belajar, dan lebih cepat naik kelas. Karena usaha yang bergantung pada satu orang saja itu rentan, tapi usaha yang bisa berjalan meski kamu nggak selalu ada, itu kuat. Jadi mulai dari yang sederhana, buat jadwal pakan yang jelas, buat catatan pengeluaran harian, ajak keluarga bantu bagian yang ringan-ringan, pakai sistem warna atau label untuk membedakan kambing produktif misalnya. Kamu nggak harus jadi manajer, tapi kamu harus belajar berpikir sebagai pemilik usaha, bukan tukang kerja seumur hidup. Ini juga jebakan banyak peternak, terlalu sibuk di kandang, tapi lupa mikirin siapa yang mau beli. Kambingnya gemuk, sehat, banyak, tapi waktu butuh uang, bingung cari pembeli. Nah, itu akibat dari produksi tanpa strategi pemasaran. Peternak yang berhasil itu nggak cuma mikirin gimana ngasih makan, tapi juga mikir siapa target pasarnya, kapan waktu panen terbaik, bagaimana membangun kepercayaan pembeli tetap, apa keunikan produknya dibanding yang lain. Zaman sekarang, promosi bisa gratis. Bikin status WA tiap minggu soal kambing, upload video pendek di TikTok atau YouTube Short, pasang foto kambing siap jual di Facebook Group, bangun kepercayaan lewat testimoni dan transparansi. Kalau kamu nggak promosi, jangan salahkan kalau nggak ada yang beli. Karena pembeli itu nggak akan tahu kamu punya kambing bagus kalau kamu nggak ngasih tahu. Produksi dan pemasaran itu dua sayap usaha ternak. Kalau cuma pakai satu, kamu nggak akan pernah terbang tinggi. Setelah tahu banyak alasan kenapa peternak bisa mentok atau stuck, sekarang kita bahas gimana cara keluar dari jebakan itu. Yang pertama, evaluasi. Tiap 1 atau 2 bulan, duduklah sebentar dan jujur ke diri sendiri. Apa yang sudah jalan dengan baik, apa yang masih bikin rugi, dan apa yang kamu kerjakan tapi nggak ada hasilnya. Tulis, renungkan, jangan cuma dipikirkan di kepala. Yang kedua, upgrade cara kerja. Nggak perlu langsung beli alat mahal, tapi coba pelan-pelan. Ganti pola pakan yang lebih efisien, tambah sistem pencatatan manual, buat SOP harian walau sederhana, rencanakan belanja bulanan supaya nggak boncos. Ketiga, berani ubah pola pikir. Kalau selama ini kamu mikir yang penting banyak kambing, ubah jadi yang penting untung dan lancar. Kalau dulu mikir kerja keras, ubah jadi kerja cerdas dan terukur. Ingat, peternak yang sukses itu bukan karena beruntung, tapi karena mereka terus mengevaluasi dan memperbaiki. Nggak malu belajar, nggak gengsi berubah, nggak takut mulai ulang lebih rapi. Dan yang paling penting, yakin bahwa kamu bisa lebih baik dari hari ini. Ternak kambing itu bukan hanya soal memelihara hewan, tapi soal membangun hidup. Kalau kamu pengen naik level dari sekedar peternak jadi pengusaha ternak, kamu harus siap bayar harganya. Berani belajar, mau evaluasi, rela berubah. Karena kambingmu bisa berkembang, tapi kamu juga harus ikut tumbuh. Jangan puas cuma punya 10 kambing, jangan puas cuma bisa ngarit tiap hari. Bangun sistem, bangun pasar, bangun cara kerja yang bikin kamu hidup lebih ringan. Dan satu hal penting, jangan pernah merasa sendirian. Karena peternak yang lain juga sedang berjuang, termasuk saya, termasuk kamu. Jadi mari kita saling mendukung, saling belajar dan terus melangkah. Karena selama kita masih mau berubah, kita pasti bisa naik level. Bukan cuma jadi peternak, tapi jadi pemilik usaha yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton episode keempat dari seri Ternak Kambing Jadi Kaya. Kalau video ini bermanfaat,
bantu channel ini berkembang dengan like, komentar, dan share ke teman peternak lainnya. Di episode selanjutnya, kita akan bahas sesuatu yang jarang disadari, yaitu peternakan tanpa pencatatan adalah sumber masalah yang sering diabaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap tumbuh bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.